Di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena alasan perusahaannya melakukan efisiensi. Ini diatur di pasal 43 di PP 35 tahun 2021. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena alasan perusahaannya ini tutup sebagaimana yang diatur di PP nomor 35 tahun 2021. PP 35 2021 ini adalah salah satu peraturan pelaksana ya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana PP 35 2021 ini mengatur tentang PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan perusahaannya ini tutup? Simak video ini sampai selesai ya. Jadi kalau kita membaca kembali khususnya pasal 44 di PP nomor 35 tahun 2021, di sana ditentukan bahwa salah satu alasan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan PHK karyawannya adalah karena perusahaan tutup. Nah, kalau sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas ya untuk perusahaan yang melakukan efisiensi ini juga bisa melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini diatur di pasal 43-nya. Sementara untuk PHK yang dilakukan karena alasan perusahaan tutup ini diatur di pasal 44-nya di PP 35 tahun 2021. Nah, di pasal 44 itu ditentukan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya ketika perusahaan ini tutup. Nah, di pasal 44 itu ditentukan bahwa ada dua penyebab yang bisa menyebabkan tutupnya perusahaan sehingga perusahaan punya hak untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Pertama, penutupan perusahaannya itu disebabkan karena memang perusahaannya mengalami kerugian, dan yang kedua, penutupan perusahaan itu disebabkan bukan karena perusahaannya mengalami kerugian. Jadi dua faktor ini yang bisa menyebabkan perusahaan tutup sampai akhirnya perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya. Nah, yang pertama, PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaannya tutup, dan tutupnya ini karena perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah apa yang dimaksud dengan kerugian di dalam pasal 44 tersebut. Kalau kita baca kembali di pasal 44 di PP 35 tahun 2021 ini, maka di sana ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kerugian ini adalah selama jangka waktu 2 tahun ini perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus atau kerugian secara tidak terus-menerus. Jadi maksudnya selama jangka waktu 2 tahun itu perusahaan rugi terus-terusan rugi gitu. Akan tetapi bisa juga kerugian itu tidak terus-menerus, artinya kadang rugi, kadang untung, tapi ya tentunya lebih banyak kerugiannya ya dibandingin untungnya. Nah, keadaan kerugian ini secara praktis bisa ditandai dengan satu keadaan di mana perusahaan berhenti beroperasional atau berhenti melanjutkan proses produksinya. Nah, kondisi kerugian ini juga tentunya harus dibuktikan ya. Artinya perusahaan harus bisa membuktikan bahwa memang perusahaan mengalami kerugian. Jadi jangan sampai perusahaan mengklaim secara sepihak bahwa perusahaan rugi kemudian bisa sewenang-wenang untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Jadi kondisi kerugian ini juga harus bisa dibuktikan. Nah, cara membuktikannya adalah dengan adanya audit keuangan, baik itu audit secara internal maupun audit secara eksternal. Nah, selain perusahaan tadi tutup karena mengalami kerugian, tutupnya perusahaan juga bisa disebabkan karena alasan lain di luar alasan kerugian tadi, dan ini juga bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Jadi tutupnya perusahaan ini sesuai pasal 44 PP 35 2021 bisa disebabkan karena dua hal ya, dan kedua-duanya diatur di pasal 44 ayat 1 dan ayat 2. Jadi kalau di ayat 1-nya di sana diatur bahwa tutupnya perusahaan itu disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian, sementara di ayat 2-nya ditentukan bahwa tutupnya perusahaan itu disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Jadi bisa karena disebabkan oleh
sebab lain, sebab apapun, sepanjang sebabnya itu bukan karena kerugian perusahaan. Nah, konsekuensinya bagi karyawan ketika perusahaan ini melakukan PHK terhadap karyawannya karena alasan perusahaannya tutup, baik tutupnya itu karena perusahaan mengalami kerugian atau bukan karena perusahaan mengalami kerugian, maka konsekuensinya bagi karyawan adalah karyawan berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Berapa besarnya masing-masing hak karyawan ini? Faktor yang membedakan besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari karyawan yang di PHK karena alasan perusahaan tutup tadi adalah faktor dari penyebab tutupnya perusahaan. Apakah dia mengalami kerugian atau tutupnya itu bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Kalau perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya karena alasan perusahaan tutup dan tutupnya itu disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian, maka karyawan berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 0,5 dikali ketentuan pasal 40 ayat 2, lalu uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Sementara di pasal 44 ayat 2-nya di sana ditentukan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya dengan alasan perusahaan tutup, dan tutupnya ini bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Nah, kalau perusahaan ini tutupnya bukan karena mengalami kerugian, maka besarnya hak uang pesangon yang diterima oleh karyawan adalah 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Nah, ini bedanya ya dengan ayat 1 tadi yang tutupnya perusahaan itu disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalau perusahaannya mengalami kerugian terus tutup terus PHK, maka hak karyawan itu terhadap uang pesangon adalah 0,5 dikali ketentuan pasal 40 ayat 2. Sementara kalau tutupnya perusahaan itu bukan karena perusahaan mengalami kerugian, maka besarnya uang pesangon karyawan adalah 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Nah, untuk uang penghargaan masa kerjanya ini sama antara ayat 2 dan ayat 1, yaitu sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Begitu juga uang penggantian hak ini sama sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4-nya. Nah, untuk menghitung secara final besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini sama seperti menghitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pada umumnya. Jadi pertama harus dihitung dulu besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja karyawannya. Dan perhitungan tetapnya ini sudah ditentukan di pasal 40 untuk uang pesangon di pasal 40 ayat 2, untuk uang penghargaan masa kerja di pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak di pasal 40 ayat 4-nya. Jadi pertama hitung dulu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 40 tersebut. Nah, setelah ketemu hasilnya, kemudian hasilnya ini dikali dengan faktor pengali yang ada di pasal 44 ayat 1 dan ayat 2-nya ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tutupnya itu karena mengalami kerugian, maka hasil dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sesuai masa kerja tadi dikali 0,5. Sementara kalau tutupnya perusahaan itu bukan karena mengalami kerugian, maka dikali faktor pengalinya yaitu 1 kali ketentuan pasal 40 tadi. Nah, tetapi untuk mempercepat menghitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ini, kami sudah menyiapkan rumus cepatnya dalam format program Excel. Jadi Anda silakan tinggal download aja, linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Silakan Anda download dan masukkan upah pokoknya dan tunjangan tetapnya. Nanti akan keluar hasilnya berapa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya. Nah, demikian Sobat Legal Access, informasi ini kami sampaikan. Semoga informasi mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja atas PHK yang dilakukan perusahaan karena perusahaan tetap ini bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan hubungan kerja di perusahaan Anda. Salam.